Posisinya dirapikan ya, duduk baik. Coba dirapikan, baju-bajunya dirapikan, jangan sampai ada yang keluar. Oke, sudah semuanya duduk baik ya. Oke, Ibu absen ya. Kelas 6 mana suaranya? Iya, iya, Bu. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, Bu. Adakah kursi tak terisi? Tidak, tidak, Bu. Alhamdulillah semuanya Hadir. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah selalu memberikan kesehatan. Oke, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam di jam kedua, yaitu materi pendidikan agama Islam tentang khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Oke, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Iya, jadi sebelum kita lanjut, masih ingat kemarin materi sebelumnya yang sudah kita pelajari di minggu kemarin itu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husnanya ada dua yang kita belajar kemarin tentang apa? Al-Quran dan Al-Abu. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba ya. Alhamdulillah kalian masih mengingat pelajaran yang minggu kemarin. Sekarang kita akan belajar materi berikutnya, yaitu materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana? Siapa itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan bagaimana jasa-jasa yang sudah dilakukan. Oke, namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada mata pelajaran ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jasa-jasa utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran Khalifah Abu Bakar dalam mempertahankan agama Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghasilkan proyek kolaboratif, yaitu membuat berupa infografi atau peta minda. Jadi infografi atau peta minda yang nanti akan dibuat dalam bentuk PowerPoint yang sudah di depan kalian nanti, laptop sudah disediakan oleh sekolah. Jadi kalian nanti per kelompok akan membuat sebuah infografis atau peta minda. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham, Ibu akan memperlihatkan gambar. Mohon kalian perhatikan. Sudah dilihat gambarnya? Sudah. Ini gambarnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah gambaran untuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu Abu Bakar As-Siddiq ini siapanya Rasulullah? Sahabat Salah satu sahabat Rasulullah. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Abu Bakar As-Siddiq inilah yang akan kita bahas nanti. Karena kalian sudah tahu ini gambar Abu Bakar As-Siddiq, terlebih dahulu Ibu akan beri kalian pertanyaan seputar tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah apa yang membuat ya Khalifah Abu Bakar dipercaya sebagai khalifah pertama dalam Islam? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Valen berdiri. Ya, kenapa Valen jawabannya? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdekat Rasulullah yang menyebarkan Islam. Iya, tepuk tangan untuk Valen. Iya, luar biasa ya. Terus, yang pertanyaan kedua, mengapa penyusunan mazhab Al-Quran itu menjadi salah satu jasa terbesar Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan Kira. Karena pada saat itu banyaknya menghafal Al-Quran yang wafat.
Ya, luar biasa ya, tepuk tangan untuk Mira. Nah, jadi berarti pintar ya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kepemimpinan Khalifah Abu Bakar bisa dijadikan sebagai teladan? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan Silva. Karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai orang yang jujur. Ya, dijuluki sebagai as-siddiq atau orang yang jujur. Jujur. Beri tepuk tangan untuk Silva. Jadi luar biasa ya, berarti ketiga teman kalian ini berarti sudah baca sejarah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke ya, kita lanjut. Jadi kita lanjut lebih pada materi bagaimana itu Abu Bakar As-Siddiq. Ibu sudah bagi linknya ya. Ibu sudah bagi linknya tidak di laptop kalian masing-masing? Sudah ya. Nah, ibu bagi linknya. Mohon linknya dibuka. Kemudian kita belajar bersama-sama. Kalian baca linknya yang ibu bagikan dan kalian dengarkan penjelasan ibu di depan. Paham? Paham. Oke, yang pertama kita akan memahami dulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa. Jadi lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah, yaitu 573 Masehi. Siapa yang sudah lahir pada tahun itu? Ada tidak yang sudah lahir tahun itu? Belum ada ya. Ibu saja belum lahir, bapaknya ibu saja belum lahir. Jadi ini sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq tahun lahirnya. Kemudian lanjut, ya dan lanjut diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya terhormat oleh bangsa Quraisy. Ya, jadi Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar itu karena kedudukan yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Jadi Abu Bakar ini adalah maksudnya memiliki kedudukan tinggi juga ya pada saat itu di kota Mekah, sehingga dia juga maksudnya dihargai atau dihormati oleh bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy itu adalah bangsa yang belum memeluk agama Islam. Oke, lanjut ya. Nah, ini diberi gelar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq kenapa? Karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi dia dijuluki As-Siddiq juga karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Terus lanjut, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifah pertama, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masa pemerintahannya sebagai khalifah itu selama 2 tahun atau kurang lebih 623 sampai 624 Masehi. Ya, jadi setelah meninggalnya Rasulullah, yaitu terjadilah yang namanya khalifah. Jadi khalifah itu maksudnya itu sebagai pemimpin orang di Mekah, masyarakat Mekah. Jadi istilahnya kalau kita kayak di Indonesia itu seperti istilahnya presiden. Ya, jadi khalifah pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah itu artinya pemimpin. Sampai sini paham? Paham. Ya, jadi sikap tegas. Jadi sikap tegas ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi dia ini adalah maksudnya banteng pertama ya, untuk orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam itu dia menegakkan atau memerangi orang-orang tersebut. Paham? Terus kenapa dia memiliki sikap adil dan bijaksana? Nah, dia memiliki sikap adil dan bijaksana karena dia bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan dan lemah lembut terhadap orang yang lemah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki sikap yang lemah lembut, ya, itu kepada orang yang lemah. Jadi dia juga bersikap santun, rendah hati, walaupun dia punya kekuasaan sebagai seorang khalifah, dia memiliki julukan bangsawan oleh orang-orang Quraisy, dia masih memiliki rasa rendah hati. Apalagi kita ini yang belum tidak punya apa-apa, kenapa harus sombong? Ya, jadi patut untuk kita
Ya, contoh. Terus jasa, ini jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Terus yang kedua, masa pemerintahannya sebagai khalifah selama 2 tahun. Terus jasanya yang pertama adalah Abu Bakar yang pertama adalah memerangi kelompok pembangkang. Jadi bagaimana dia memerangi kelompok pembangkang? Yaitu ada sekelompok orang di Madinah, ya, di kota Madinah, yaitu menyatakan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengaku sebagai nabi seperti Al-Aswad Al-Ansi dan Musailamah Al-Wasat dan Ulaiha. Jadi itu salah satu salah satu hambatan yang dialami atau salah satu tantangan yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu setelah meninggalnya atau wafatnya Nabi Muhammad. Padahal Islam itu tahu bahwa nabi terakhir kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tantangan terbesarnya. Terus jadi makanya dia memerangi kelompok-kelompok yang pembangkang. Jadi itu termasuk orang-orang yang pembangkang, ya. Terus yang kedua jasanya adalah apa? Kodifikasi Al-Quran. Maksudnya kodifikasi Al-Quran itu jadi umat Islam pada saat itu kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang. Jadi Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan penghafal Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar, ya. Jadi Umar bin Khattab itu kan salah satu teman Rasulullah. Itu saya mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan. Jadi Zaid bin Sabit itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang ditulis, ya. Yang ditulis di mana? Kalau tahu dulu itu nulisnya itu belum di buku. Nulisnya itu di pohon pelepah kurma, di batang pelepah kurma. Itu ditulis, dikumpulkanlah, disatukan menjadi suatu menjadi kitab suci Al-Quran. Itu jasa yang kedua. Terus perluasan wilayah Islam. Yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Jadi Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam itu ke Syria yang dipimpin oleh Utsman bin Said bin Haritsah. Jadi Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyebaran ke wilayah Kekaisaran Persia dan Baitun yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Jadi itu, ya. Jadi perjuangannya untuk memperluaskan agama Islam ke wilayah-wilayah, ya, sampai ke wilayah itu tadi, ya, sampai ke Persia. Bukan cuma ke Mekah, tapi bukan hanya Mekah dan Madinah, tapi sudah sampai ke Persia. Ya. Jadi itu, ya. Jadi itu jasa-jasa yang dimiliki Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa sikap yang perlu kita teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama adalah kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah. Setiap sekali dia menjadi sahabat dan pengikut Rasulullah. Itu yang perlu kita cintai, yang perlu kita teladani. Yang kedua apa? Yaitu ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Jadi dakwahnya itu dia sebar sampai kemana? Persia. Itu jadi dia menyebarkan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah. Itu dia teguhkan dalam berdakwah. Yaitu dakwahnya sampai menyebar ke semua wilayah. Terus yang ketiga apa? Senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Jadi anak yang soleh senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Jadi itu seperti contoh membantu orang tua yang ada di rumah. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal juga dengan orang yang murah hati, yaitu kuat selalu melakukan perbuatan baik kepada setiap orang. Sampai sini paham? Terus sikap yang berikutnya
manusia itu tidak boleh hidup berlebihan. Jangan terlalu banyak apa ya, yang tidak sewajarnya ya dipakai. Misalnya ke sekolah sudah pakai apa semua, pakai baju yang mahalnya sampai 10 juta. Jangan terlalu berlebihan. Itu nanti akan menjadi bumerang kamu sendiri. Kalau di jalan nanti ketemu orang jahat bagaimana? Itu kan tidak baik kan? Terus ya itu ya. Jadi sampai di sini paham? Paham. Tadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah keberapa? Pertama. Setelah apa? Wafatnya atau meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin berapa tahun tadi memimpin? 2 tahun lamanya. Oke, pintar ya. Oke, tugas kalian. Nah, ini yang lebih penting. Jadi ibu sudah tunjuk kemarin ya, minggu kemarin ibu tunjuk sudah kelompoknya ya? Sudah. Jadi masing-masing kelompok yang sudah 4 kelompok ini ibu tunjuk itu ya. Ibu tunjuk nanti membuat desain infografis ya, infografis dalam bentuk PowerPoint. Jadi ibu minta kalian masing-masing kelompok itu membuat infografis tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah dibuat infografisnya dalam bentuk PowerPoint, kalian presentasikan di depan. Dipresentasikan di depan. Jadi semua kelompok nanti maju ya. Satu orang jadi teknisinya, satu orang jadi yang mencet-mencet, yang kedua orang yang lainnya membacakan, yang lainnya memperhatikan. Paham? Paham. Jadi dibuat infografisnya secantik mungkin, kemudian dipresentasikan. Bisa? Bisa dibuat infografisnya? Bisa. Oke, ibu harap kalian bekerja sama, jangan ada yang diam ya, karena ini penilaian kelompok. Kalau ada yang diam nanti nilainya tidak ada. Paham? Kalau gitu silakan ibu kasih waktu 2 menit. Ya, jadi desainnya atau infografisnya dibuat secantik mungkin. Sudah paham cara membuatnya? Ya, jadi saling bantu ya. Satu mendesain, yang satu mencari bahannya ya. Boleh? Mencari bahannya. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2 bisa? Bisa? Nah, dibuat secantik mungkin infografisnya. Nanti satu orang mempresentasikan ya. Oke, bisa Charlie? Bisa. Nanti satu orang ditunjuk ya, boleh? Oke. Kelompok 1 bagaimana? Bisa kelompok 1? Boleh. Nah, nanti dibesarkan layarnya. Nah, nanti ini dikasih besar. Iya. Sini. Bantu nanti ya temannya untuk mendesain supaya bisa ya. Oke, nanti di sini sudah ditentukan siapa yang siapa yang presentasi? Satu orang. Oke. Bagaimana? Semua kelompok sudah selesai? Sudah selesai. Kalau
Saim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir al-Quraisy at-Taimi. Nama ibunya Ummu al-Khair Salma binti Sa'd bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Keislaman. As-sabiqun al-awwalun Lailatu, antara yang terawal memeluk Islam, yang berumur hampir sama dengan Rasulullah, merupakan lelaki pertama memeluk Islam. Gelaran. As-Siddiq, selalu percaya dan imani kata-kata dan berita dari Rasulullah. Cukup ya, sampai situ aja. Oke, untuk kelompok lain perhatikan ya teman-temannya. Oke, kita beri apa dulu untuk kelompok 1. Cukup profilnya aja ya. Kalau kelompok 1 cukup profilnya, nanti kelompok-kelompok lain akan membahas tentang kekhalifaannya dengan jasanya. Jadi kalau yang sudah dibacakan profilnya, tidak perlu lagi kalian membacakan yang profil, tidak perlu lagi kalian mempresentasikan yang profil, karena yang temannya kelompok 1 sudah tentang profil, dan yang kelompok lain tentang khalifah dan jasanya. Bisa juga pada saat khalifahnya berapa tahun dan kapan dia wafatnya. Oke, kita beri W. Kita beri O. Kita beri W. Wow. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Boleh, untuk nanti sekarang sama kelompok 2. Oke, kita lanjut pada kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sini. Ya, laptopnya boleh kasih ke aku, ini kamu pakai dulu ya. Ya, udah dibuka. Nah, oke, boleh buka ini tuh ada? Ya, buka ya. Oke, siapa yang mempresentasikan? Ya, silakan Kevin sebelah sana. Nanti kalau presentasikan lihat juga temannya ya. Jangan cuma lihat ke layar terus. Ya, kembali dulu. X. Ya, boleh itu langsung di sampingnya. Oke, ya. Oke, mantap. Oke, dengar ya, dengar kelompoknya. Dengar. Salam dulu. Sudah, itu aja. Itu lanjut coba ke bawahnya. Lanjut. Lagi. Ini ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperjelas suaranya. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Samad atau kelompok 2. Iya. Kami akan mempresentasikan tentang Khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah ke-1, jasa-jasa memerintahkan sejumlah budak yang disiksa karena masuk Islam. Salah satunya Bilal bin Rabah. Membuat tim untuk mengumpulkan Al-Quran hingga menjadi satu kesatuan. Ya, tahun dia jadi khalifah pada tahun berapa? Ya, di situ tahun berapa tahun dia 11 sampai 13 Hijriah. Iya. 11 sampai 13 Hijriah atau berapa? Atau 632 sampai 634 Masehi. Kalau teman yang lain ada yang mau tambahkan? Nggak ada, cukup? Cukup ya? Kelompok 2. Oke, kita beri wow. Kita beri O. Kita beri W. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh duduk kembali? Ya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Al-Malik atau kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 2 tahun 3 bulan di usia 60 tahun. Prestasi ketika menjadi khalifah: pertama, memerangi pembangkang zakat; 2, memerangi pengikut nabi palsu; 3, membukukan Al-Quran. Kedudukannya di sisi Rasulullah: 1, dikenal dengan sebutan As-Siddiq, selalu membenarkan berita nabi tentang berita gaib. 2, dikenal juga dengan sebutan Al-Atiq, orang yang dibebaskan dari api neraka. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, boleh lihat dulu laptopnya. Oke, ya sudah ya. Oke. Wah, coba laptop lagi satu ibu pinjam. Ya, oke ya, alhamdulillah. Jadi luar biasa ya. Jadi luar biasa kalian sudah membuat infografis tentang khalifah pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sudah ada yang menjelaskan dalam bentuk infografis, dalam bentuk PPT atau PowerPoint yang kalian buat itu sudah bagus semua. Ada yang tentang biodata, ada tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun berapa tahun menjabat sebagai khalifah. Ada juga yang menjelaskan tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dari semua infografis yang kalian buat itu semuanya bagus sekali ya. Jadi penilaian dari ibu tuh, kalau menurut ibu itu kalian luar biasa sudah dalam membuat infografis dalam bentuk PowerPoint. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Insya Allah berikutnya kalian sudah lancar dalam menggunakan teknologi. Kenapa ibu kasih kalian menggunakan laptop? Agar supaya bukan cuma guru yang pintar, tapi juga siswa juga pintar dalam menggunakan teknologi. Oke, kembali lagi kepada materi. Jadi sebelum ibu tutup, ibu kasih kesimpulan untuk refleksi kita ke depan. Jadi ibu refleksikan dulu. Jadi jadi pertanyaan dari ibu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah keberapa? Pertama. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memiliki salah satu jasanya apa tadi? Itu memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian yang berikutnya mengumpulkan orang untuk apa? Mengumpulkan ayat suci Al-Quran. Pintar. Jadi itu refleksi kita hari ini. Alhamdulillah, ibu pikir semuanya tentang Abu Bakar As-Siddiq ini, khalifah pertama dan merupakan sahabat Rasulullah, ini sudah selesai ya. Kalian sudah paham dan bagaimana juga kalian memanfaatkan teknologi dengan baik. Kalian bisa mempresentasikan di depan dengan benar. Ya, jadi ibu rasa kalian sudah pintar dan sudah paham tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ibu mohon kalian teladani perilaku baik yang perlu dicontoh dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan. Ya, demikian dari ibu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita diberi selalu kesehatan supaya bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Oke, pelajaran berikutnya minggu depan kita akan belajar tentang ya bagaimana Quran surah apa? Quran surah Al-Baqarah. Nanti kita